Oke, kembali lagi ya, channel YouTube Bimbel P3K Pak Amir. Oke, hari ini kita akan menjelaskan perankingan ya, dan akumulasi nilai, serta peringkat terbaik P2, P3, seleksi ASN P3K Guru 2023. Semua guru ya, semua guru wajib tonton video ini bagi yang mengikuti P3K Guru 2023 bersama saya, Amir Syah Tagalung. Oke. Aturan yang pertama kali kita pakai adalah juknis ya. Nanti pengumumannya sebentar lagi di tanggal 14 ya pengumumannya. Tanggal 14, tanggal 6 sampai 15 Desember pengumuman kelulusan. Ingat, di sini sudah keputusan final. Jadi tidak ada masa sanggah. Sekali lagi, pengumuman tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember, perhatikan ya kalimat di sini ya. Karena di nomor 15 16-nya tidak ada masa sanggah. Maka ini resmi keputusan final. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Pengumuman kelulusan tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember 2023 nanti adalah keputusan final, tidak ada masa sanggah, maka bersiaplah di situ sudah ada langsung sekolahnya. Jadi pada saat pengumuman sudah ada langsung penetapan sekolah di mana Bapak Ibu akan bertugas sebagai ASN P3K selama seumur hidup Bapak Ibu. Jadi bersiaplah ya. Jangan nanti sampai kecewa kalau ditempatkan yang jauh atau ditempatkan yang dekat. Alhamdulillah, tapi ingat ya, ingat ini adalah tujuan P3K. Pemerintah tidak akan pernah mengasih tahu formasi mana yang buka sekolahnya karena tujuannya jelas. Untuk yang peringkat terbaik, maka akan ditempatkan disesuaikan dengan kuotanya. Maka terimalah dan jangan pernah diundur diri. Kenapa? Kalau ibu akan melakukan pengunduran diri, mungkin sanksinya tegas besok. Mungkin saja tidak bisa ikut lagi hal-hal seperti yang berkaitan dengan guru. Misalnya PPG atau misalkan namanya lagi yang lain. Tes-tes seperti ini akan di blacklist mungkin saja ya. Jadi terimalah besok. Siapapun yang lulus, ya saya doakan semua member saya, semua yang nonton channel saya doakan lulus lah ya. Soalnya kalau member saya insya Allah 70% ke atas lulus semua. Insya Allah ya. Oke, kita bahas ya. Bagaimana sih perankingan ini? Ya, subscribe atau dukung ya channel ini. Bagaimana sih sistem perankingan ini? Kita mulai. Aturannya adalah, ingat, pelamar kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ingat, jika berperingkat terbaik. Ya, jika peringkat terbaik, ini aturannya. Yang kedua adalah pelamar yang memiliki cerdik yang linier ya. Ingat, yang linier. Kalau nggak linier ya nggak bisa. Dengan jabatan yang dilamar, terdaftar pada rangkaian data akan diberikan skor sebesar 100%. Pelamar di sini artinya semua. P2, P3, P4. Maka semua pelamar yang sinkron serdiknya atau yang sinkron linier dengan jabatan yang dilamar, maka dikasih nilai 450. Oke. Contoh misalnya, contoh misalkan ini ya. Contoh misalnya ada kuota 8 untuk P2, P3, pelamarnya 15. Bagaimana sih sistem perankingannya? Contohnya ini ya. Sudah diterangkan, tapi sebelum ini kita bikin dulu yang ini ya. Bagaimana penjelasan yang ini? Sebelum kita masuk kemari, kita jelaskan dulu bagaimana sistemnya. Oke, jika dibuka dua formasi artinya lebih dari satu ya. Ingat, THK 2 bagaimanapun nilainya di sini ya. THK 2 bagaimanapun nilainya, ini P3 ya, ini P3, ini P2, oke, ini P3 juga. Oke, ini P4 ya, P4 jangan dilihat ya, P4 jangan dilihat. Oke. Untuk P3, P2, P3 ya. Bagaimanapun nilainya P2 ini tetaplah dia peringkat pertama. Ingat, P2 dia tetap peringkat pertama. Kenapa? Karena urutannya adalah jika masih tersedia kebutuhan formasi, maka diberikan ke THK 2. Jika masih ada, diberikan ke P3. Jika masih ada, diberikan ke P4. Artinya, kalau gini ya, simple dari sini ya, simple logikanya dari sini. Ya, simple aja ya kalau saya bilang. Ketika P2 ya, bisa daftar dan ada kuota ya, dan ada kuota sisa, maka P2-nya akan bersaing ya. Tapi kalau nggak ada kalau misalnya lagi P3-nya bisa daftar, ada berarti P2-nya dinyatakan lulus semua kan gitu. Jika P2-nya ada sisa formasi dan sisa lagi untuk P3, maka diibaratkan P2-nya sudah lulus semua kan gitu. Jika P3-nya ada sisa kuota dari P2, P4 bisa daftar, dipastikan P3 lulus semua. Seperti itu ya logikanya.
Logika dari sini adalah jika P1 udah menang P1 ini P1 ya, P1 sudah menang, ada sisanya kasih P2. Oke. P2 dapat dapat sisa untuk daftar, ada sisanya untuk P3, maka dipastikan P3 menang. Ada sisanya lagi untuk P4, maka dipastikan P3-nya sudah menang juga. Oke, seperti itu ya, simpelnya seperti itu ya, simpelnya logikanya seperti itu. Jadi jika misalkan ada kuota P2 dan P3 bisa daftar, maka P2 dipastikan lulus semua. Ada kuota P3, P4-nya bisa daftar, maka P3 lulus semua untuk jurusan masing-masing guru ya. Oke, sudah paham ya? Saya jelaskan lagi ke bagaimana sini. Nah, ini kuotanya 8 nih. Contoh kuotanya 8. Ya, contoh kuotanya 8. Ya, kuotanya 8, pelamaran 15. Ini hasil akumulasi teks chat BKN ya, teknis chat BKN, dan sudah saya kasih afirmasi serdiknya. Jadi nilai besar ini sudah dikasih afirmasi cerdik. Oke. Bagaimana urutan peringkat terbaik? Ingat, urutannya adalah P2 dulu. Maka P2 bagaimanapun dia nilainya, mau di bawah, mau di atas, tetaplah dia peringkat di atas. Kita bikin warnanya warna merah, biar tahu peringkatnya. Atau warna hijau, atau warna biru aja. Oke, maka peringkat 1 di sini adalah P2 yang nilainya tinggi. J ya. Berarti J peringkat 1. Bisa dipahamin ya. J peringkat 1, maka setelah itu P2-nya yang ini, peringkat 2. Yang ini peringkat 3. Oke. Maka formasi P2 itu selesai. Kenapa? Karena P3 bisa daftar kan gitu. P2 udah pasti menang karena P3-nya bisa daftar kan gitu kan. Maka P2 ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Udah pasti ya masuk peringkat terbaik. Habis itu yang mana lagi peringkat terbaik? Ya ini. Ini peringkat 4, ini peringkat 5. Ingat kuotanya sampai 8 ya. Ini peringkat 6, ini peringkat 7, ini peringkat 8. Oke. Jadi 8 inilah yang akan diambil untuk menjadi ASN P3K. Sekali lagi ya, saya ulangin. Dari sini kan jelas nampak ada P3, P2. P4 nggak masuk sini ya. P4 itu dia perankingannya beda. Oke. P2, P3. P3 di sini bisa daftar. Maka kalau P3 bisa daftar, dipastikan P2 menang. Apapun ceritanya ketika P3 bisa daftar, ada kuota untuk P3. P2-nya, ini kita anggap ya formasi guru kelas. Formasi guru kelas. P3 bisa daftar, udah pasti P2 menang. Itu aja ya. Itu simple logikanya. Maka P2 ini udah pasti menang. Ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3. Oke, bisa dipahamin ya. Maka tinggal cari 5 kuota lagi. Kan tadi kuotanya 8 nih. Kuota 8. Oke. Udah jelas tadi P2-nya 3. Maka sisa 5. 5 ini diperebutkan untuk P3. 3 tambah 5, 8. Oke, kuotanya 8. Maka yang 5 P3 ini adalah peringkat terbaik. Cari peringkat terbaiknya. Berarti ini nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Paham ya? Oke, udah paham ya? Itu simpel-simpel aja saya jelaskan. Setelah itu, Pak, bagaimana sih, Pak, penempatannya? Bagaimana penempatannya, Pak? Kan di nanti pengumuman langsung penempatan. Bagaimana penempatannya, Pak? Di sekolah mana, Pak? Apa sekolah induk? Induknya bisa digeser? Tidak ada di jelasan juknis itu yang sekolah induk yang menang. Nggak ada. Ya. Yang ada ketika masuk perankingan, ada sekolah induknya buka, dia langsung ke situ. Kalau dia masuk peringkat terbaik. Ingat, ketika dia masuk peringkat terbaik, ada sekolah induknya buka, maka dia ditempatkan di situ. Jadi Pak, guru induk yang kalah di perankingan itu bagaimana Pak? Itu urusan internal masing-masing sekolah. Sekali lagi saya jelaskan, biar paham ya. Biar paham. Ketika masuk perankingan, sekolah induknya buka, maka dia langsung ditempatkan di sekolah induknya. Tapi ketika dia tidak masuk perankingan, sekolah induknya buka, maka siap-siap digeser atau siap-siap datang P3K baru. Pak, ada informasi Pak guru induk nggak bisa digeser. Nggak ada juknisnya guru induk nggak bisa digeser. Tidak ada juknisnya itu ya. Yang ada hanya ya, ketika ada masuk ranking, ada sekolah induk, maka dia akan ditempatkan di sekolah induk. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini. Ketika pemenang 2 ini untuk P3, sekolah induknya buka, ditempatkan sekolah induk karena masih terdapat kebutuhan. Maka ini ditempatkan di sekolah induk. Ya.
Bagaimana dengan THK 2? Sekolah induknya nggak buka. Maka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Oke. Sekolah yang masih butuh ya. Ditempatkan di sekolah yang masih membutuhkan ya. Jadi ketika itu misalkan sekolah yang masih membutuhkan, maka ditempatkan di situ. Bagi yang dia tidak ada sekolah induk masuk perankingan. Ketika dia masuk perankingan, sekolah induknya nggak buka, maka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan. Pertanyaannya, bagaimana honor di situ, Pak? Nah, itu saya tidak tahu kan gitu. Itu urusan internal masing-masing kan gitu. Yang intinya adalah honorer di situ nggak akan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena sekolahnya butuh guru ASN. Jadi jangan takut yang misalnya kalah di perankingan nanti. Apakah digeser? Ya tidak, tetap di sekolah itu. Artinya yang sekolah buka kebutuhan itu, sekolah itu memang butuh ASN. Paham ya? Tidak. Kita lanjut. Ya bukan berarti sekolah induk itu pasti menang ya, nggak bisa ya. Sekolah induk pasti menang, kan dia harus masuk peringkat ini, harus masuk peringkat, harus masuk peringkat ini, peringkat 3 kan kalah. Harus masuk peringkat, ingat harus masuk peringkat. Ada sekolah induk buka, maka ditempatkan di sekolah itu. Kalau masuk peringkat tidak ada sekolah induk, maka dia dicarikan tempat di sekolah lainnya. Oke, kita misalkan ini ya. Contohnya kita misalkan, kita tadi ambil dulu yang ini rankingnya. Contohan ya, contohnya kita ambil dulu rankingnya biar paham. Oke, kita kasih kemari dulu biar paham ya. Oke, kita kecilkan ini. Oke, kita besarkan. Tadi kan ini ya, kita besarkan dulu biar enak nanti nampaknya ini. Oke. Tadi kan yang peringkat pertama itu adalah di sini ya, nomor 1. Karena P2 itu menang ketika P3 bisa daftar. Langsung aja P2 menang. Ini 2, ini 3. Oke, ini 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Yang buka, ini kan yang menang A, B, C, D, E, atau J, M, O, J, M, O, A, B, C, D, E. Oke, yang menang. Sekolah induk yang buka itu ada sekolah induk H, ada sekolah induk I, ada sekolah induk J, ada sekolah induk A. Ini buka sekolah ya. Ada sekolah induk C, ada sekolah induk, apa lagi tuh? J udah, ada sekolah induk F, ada sekolah induk dari E, ada sekolah induk dari apa lagi itu H, I ya. Oke, oke. Perhatikan di sini. Siapa yang masuk perankingan? Masuk perankingan, masuk perankingan, masuk perankingan, masuk perankingan, masuk perankingan, masuk perankingan, masuk perankingan. Maka akan ditempatkan dulu di sekolah induknya. Maka P2 yang J ini langsung ditempatkan kemari. Maka nomor 10 ini langsung kemari ya, nomor 10. Oke. Ini langsung ya, nomor 10. Langsung J sini. Ya, nomor 10 ya nih. Nomor 10 ini langsung kemari. Kenapa? Karena sekolah induknya buka. Langsung di sini dia. Sekali lagi, ketika masuk perankingan, sekolah induknya buka, maka J langsung kemari. Oke, J langsung kemari ya. Sudah jelas ya? Oke. Nomor 2, M. M di mana, Pak? Sekolah induknya nggak buka. Cari dulu yang sekolah induk buka. Mana sekolah induk buka lagi? A. Apakah A sekolah induknya buka? A. Sekolah induknya buka. Maka A langsung kemari. Ya, A langsung kemari. Karena sekolah induknya buka. Apalagi yang buka C. Sekolah induknya buka C. Maka C langsung kemari. C. Sekolah induknya buka. Oke. Berarti ini udah. Ini udah. Oke, ini udah. Mana lagi, Pak? B. B sekolah induknya buka. I. Adakah I? Oh, ini udah I nih. Sorry. Ini udah I yang buka. Maka kita ganti dulu yang lain ya, sekolah yang lain. Kita ganti dulu nih sekolah HIJKLMN. Kita ganti N. Oke, ya. Oke, tadi udah, ini udah, tiga udah ya. Kita cari dulu. B di mana Pak? Nggak ada, sekolah yang dia buka. Cek lagi J udah, sekolah yang dia buka. I nggak ada, apalagi sekolah yang dia buka. F, F nggak ada. Ada E ya. Nih E sekolah yang dia buka, maka induknya langsung kemari E. Oke, sudah ya. Maka yang lain ini, yang lain ya H nggak ada menang, I nggak ada menang, N nggak ada menang, ya N nggak ada menang, F tidak ada menang, oke. Maka yang lain ini akan diisi oleh yang menang tadi. Siapa lagi yang menang? Yang belum menang adalah B. Maka B mungkin saja di H, di sekolah H dia dapat. Maka lagi si D, D itu di sekolah I dia dapat. Ini penempatannya kabupaten ya. Ingat,
ada yang sekolah induk langsung ke situ. Apalagi E di sekolah tadi udah, ini berarti udah, ini udah. Maka dua lagi M sama O, maka di sinilah dia M sama O. Ini M, ini O. Seperti inilah mekanismenya, ya. Seperti inilah mekanismenya untuk penempatan sekolah. Masuk perankingan, ada sekolah induk yang buka, dia langsung ditempatkan di sekolah induk. Yang masuk perankingan tidak ada sekolah induk, maka ditempatkan di sekolah yang membutuhkan ASN P3K. Pertanyaan lagi, Pak, bagaimana honorer di situ? Sekali lagi, itu urusan internal sekolah. Yang jelas, yang ada kebutuhan, maka ditempatkan di situ. Kalau ada sekolah induknya kebutuhan, maka ditempatkan sekolah itu kalau dia masuk perankingan. Paham ya? Oke, paham, jelas sekali ya. Jelas sekali penjelasannya. Ya, serdik berlaku gak? Serdik berlaku. Pak, apakah afirmasi tambahan itu berlaku, Pak? Afirmasi tambahan untuk TMT atau masa kerja. Apakah itu berlaku, Pak? Lihat. Juknisnya belum ada ya. Acuannya adalah juknis. Juknis afirmasi tambahan usia atau tambahan, namanya afirmasi tambahan seperti yang namanya masa kerja, ini belum ada juknis terbitnya, dan ini juga kabupaten masing-masing yang mengusulkan ya. Jadi kalau belum ada juknisnya jangan berharap, Pak, ada sebupati Pak memastikan itu ada tambahan afirmasi. Kalau ada tambahan afirmasi, kalau keluar juknisnya dari kabupaten, maka jelas ya, maka jelas. Tapi kalau belum ada juknisnya, belum keluar ya, belum keluar, maka Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya, cara apa namanya, cari informasinya, apakah di kabupaten Ibu telah melakukan usulan afirmasi ya. Cari cari informasinya di BKDSDM ya, di apa namanya, di Dinas Pendidikan, cari informasinya di kepala sekolah. Kalau ada afirmasi tambahan itu masih usulan, belum disetujui BKN. Kalau belum disetujui berarti belum ada afirmasi masa kerja. Yang jelas afirmasi adalah afirmasi sertifikat pendidik. Itu jelas ya. Oke. Sekali lagi, inilah skema bagaimana kelulusan perankingan terbaik dan bagaimana penempatan sekolahnya di mana. Oke. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk bagaimana rankingnya, penempatannya. Sekarang gini aja ya Bapak Ibu ya. Pastilah ada pertanyaan. Ya. Pak, bagaimana Pak? Kami yang sudah tua, ya saya sedih juga emang. Kami kalah dengan yang namanya anak-anak muda yang rankingnya itu di atas kami Pak. Dan kami peringkatnya tidak masuk perankingan. Ya saya cukup sedih memang. Ya. Kenapa? Karena harusnya P3K ini adalah untuk guru senior. Harusnya juga sudah selesai di tahun 2022 kemarin. Tapi ya. Ya saya juga ya aneh juga di 2022 kemarin itu kebanyakan yang lulus juga muda-muda. Saya juga nggak tahu seperti itu. Yang jelas kalau usia yang sudah usianya terlanjur telah mengabdinya 10 tahun ke atas atau 15 tahun ke atas belum juga menang P3K, oke, maka silakan Bapak Ibu datanglah ke Bupati atau BKDSDM. Berharaplah ada afirmasi masa kerja. Itu saran saya ya. Kalau nggak masuk perankingan ya. Kenapa? Karena ya saya guru ya. Saya guru, paham lah ya. Guru harus sejahtera itu paham lah saya. Jadi kalau misalnya guru-guru senior ini tidak mendapatkan duluan ASN P3K, ya saya sedih juga. Kenapa sedih? Walaupun saya banyak banyak member ya, ribuan sudah saya luluskan di mana-mana member. Saya cukup sedih kalau misalnya guru-guru senior ini ya tidak jadi ASN P3K ya di antara tahun inilah ya. Jadi sedih juga. Harusnya mereka duluan yang mendapatkan tempat di jadi ASN P3K. Harusnya di tahun 2002 kemarin. Itu jelas sekali karena 2022 itu adalah tahun di mana harusnya yang guru senior-senior itu menang. Kenapa? Karena ujiannya gampang. Observasi kepala sekolah, observasi pengawas, ya, observasi dinas itu gampang sekali ya. Atau guru senior itu gampang sekali sebenarnya. Jadi kok tahun 2022 tuh aneh juga. Di tahun 2023 dibikin bersih sebersih-bersihnya oleh BKN. Sebersih-bersihnya BKN ya untuk tes lagi kembali ke chat. Akhirnya yang banyak yang muda. Mohon maaf yang muda ya. Saya bukan 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 apa namanya? Bukan pro dengan yang tua atau tidak pro dengan yang muda, ya sama saja bagi saya.
Saya hanya mengutarakan pendapat saya, sebaiknya ya harusnya pemerintah mengasih juknis, bukan hanya afirmasi di 649 itu. Harusnya juknisnya jelas sekali, harusnya diberikan juknis masa kerja di situ ya, seperti tahun 2021 ya. Jadi harusnya, karena ini juknis 649 hanya afirmasinya adalah cerdik, itu yang saya rasa. Tapi kan pemerintah juga membaca seperti ini. Mungkin saja yang sudah punya atau sudah masa kerjanya lama, udah punya cerdik, kan bisa jadi seperti itu. Jadi saya berpikirnya positif saja, karena untuk tahun 2023 ini saya rasa ujian yang sangat luar biasa ya, sistemnya CAT ini. Kenapa? Karena bersih sekali, tidak ada kecurangan apapun ya. Jadi berdoalah Pak Ibu ya, yang guru senior tidak masuk rankingan dan tidak punya cerdik, berdoalah. Mudah-mudahan ada afirmasi tambahan masa kerja. Bagi yang muda-muda juga berdoa. Mudah-mudahan tidak ada afirmasi masa kerja. Kan gitu doanya sekarang. Ya, doanya kebalik-balikan ya. Jadi intinya, ya, apapun hasil besok tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember, bersiaplah Bapak Ibu menjadi apa ya? Menjadi PPK atau menjadi ASN P3K seumur hidup di tempat tugas Ibu. Oke? Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Semoga yang nonton channel saya atau yang jadi member saya ya 70% ke atas atau 75% ke atas jadi ASN P3K semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua guru nonton video ini untuk yang tidak ada tes tambahannya.